Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Semangat pagi, 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 jaya, 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 prestasi, yes. Salam BPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Iya, masih semangat. Walaupun kita hari ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi tetap harus semangat. Anakku sekalian, pada kesempatan sore hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Harapannya setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan, diharapkan anak-anak yang pertama mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian tujuannya kedua, anak-anak bisa menunjukkan contoh sikap mandiri. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mencontoh sikap mandiri. Anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kita semua anak-anak dan Pak Guru mengawali kegiatan pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Kegiatan pembelajaran pada sore hari ini akan membawa ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita sebagai umat Islam itu sudah menjadi kewajiban, yaitu mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kemarin sudah Pak Guru sampaikan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah merupakan uswatul hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Kita sebagai umatnya sudah menjadi kewajiban kita untuk meneladani kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Coba sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa sih mandiri itu? Apa? Mandi sendiri? Ya, boleh saja menjawab mandi sendiri, tapi yang dimaksud Pak Guru bukan itu. Mandiri, kalau anak-anak menjawab mandi sendiri Pak Guru, ya boleh itu. Malah berarti anak-anak sudah tahu, sudah memberikan contoh sikap mandiri itu. Kalau anak-anak biasa mandi sendiri, itu berarti anak-anak sudah mempunyai sikap mandiri. Tapi yang ditanyakan Pak Guru bukan seperti itu. Yang ditanyakan adalah apa sih mandiri itu? Nah, ini mandiri itu artinya sikap tidak bergantung kepada orang lain. Itu namanya mandiri. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling ideal, ya, yang menginspirasi umatnya dan harus kita teladani, khususnya dalam sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu mulai dalam kandungan ibunya. Ada
Iya betul, Siti Aminah, pintar ya. Semenjak dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Rasulullah itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Masih dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Kalau tadi Pak Bro tanya ibunya Siti Aminah, ada yang tahu siapa ayah Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Iya, namanya Abdullah, betul, Abdullah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dalam kandungan ibunya, itu ayahnya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Berarti Rasulullah itu lahir dalam keadaan apa namanya? Kalau lahir sudah tidak mempunyai ayah, berarti namanya anak apa? Iya betul, namanya anak yatim. Jadi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim karena ketika beliau dilahirkan ayahnya sudah wafat. Ini coba anak bisa bayangkan itu. Kemudian ketika Rasulullah sudah lahir, ketika umur 6 tahun diajak oleh ibunya ziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah di tengah perjalanan itu ibunya mendadak menderita sakit yang kemudian meninggal dunia. Baru umur 6 tahun sudah ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya. Rasulullah kecil waktu itu hidup sendiri anak-anak bisa bayangkan itu. Kemudian setelah ibunya meninggal dunia, ya, umur 6 tahun dirawat atau diasuh oleh kakeknya. Ayo siapa yang tahu siapa kakek Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Iya, Abdul Muthalib, pintar. Ikut ayahnya pun tidak lama. Mulai 6 tahun diasuh oleh kakeknya itu hanya kurang lebih 2 tahun. Berarti sekitar 2 tahun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah Rasulullah umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Itu anak-anak coba. Kemudian setelah kakeknya wafat, baru diasuh oleh pamannya. Siapa yang tahu siapa paman Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad ketika masih usia anak-anak? Ada yang tahu? Iya, namanya Abu Thalib. Iya, ikut pamannya Abu Thalib. Anak-anak, Rasulullah pada usia yang mestinya usia segala sesuatunya itu dicukupi oleh orang tuanya, tapi justru Rasulullah semenjak beliau ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, terus kakeknya, Rasulullah hidup sebagai anak yang justru tumbuh dengan sikap kemandiriannya. Mulai dari kecil Rasulullah sudah biasa sebagai anak yang bekerja keras, biasa hidup mandiri, walaupun ikut pamannya Abu Thalib. Tetapi bukan berarti segala sesuatunya itu bergantung dengan pamannya, tidak. Tapi Rasulullah ikut bekerja untuk membantu penghasilan pamannya. Coba Rasulullah kecil, Nabi Muhammad waktu kecil itu sudah terbiasa itu mengembala kambing. Ada anak sekarang yang mau mengembala kambing, Pak Guru nggak percaya, mungkin nggak mau. Oh Pak gengsi ya, saya anak zaman now pokok aman berdus. Nah itu Rasulullah tidak. Padahal calon pemimpin dunia tidak mau merasa gengsi Rasulullah. Tuh. Terus di samping itu Rasulullah sudah agak sedikit dewasa. Rasulullah juga hidup mandiri, mencari penghasilan untuk membantu ekonomi pamannya. Ikut berdagang, mandiri itu. Rasulullah tidak pernah mengeluh, dan Rasulullah mempunyai sikap jiwa itu tidak ingin merepotkan orang lain. Karena bagi Rasulullah usia muda itu jangan kita
berleha-leha. Berleha-leha itu apa? Berleha-leha itu ya berleha-leha. Berleha-leha. Nabi Muhammad justru di usia mudanya itu sangat produktivitas. Dan Rasulullah sudah mempunyai sikap mandiri, sudah kelihatan mandirinya. Itu tadi kerja sebagai pengembala kambing, berdagang. Terus Rasulullah seorang yang bekerja keras. Jadi sikap produktivitas, sikap mandiri, sikap kerja keras itu mestinya harus diasah. Ini harus diasah ketika anak-anak di usia muda seperti sekarang ini. Jadi ada apa-apa jangan selalu menggantungkan kepada orang lain. Ada apa-apa taunya orang tua dan sebagainya. Tapi anak-anak harus pada waktu muda ini harus menggunakan waktu ini untuk mengasah sifat produktivitasnya, sikap kemandiriannya, dan sikap kerja kerasnya. Anak-anak sekalian, mungkin kalau anak-anak melihat sekilas orang mengembala kambing itu bagi anak-anak mungkin pekerjaan yang namanya itu apa ya, kalau Pak Guru boleh bilang itu pekerjaan rendahan itu. Tapi sebetulnya bukan, karena ternyata Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing itu ada cerminan hikmah yang luar biasa. Dengan mengembala kambing Rasulullah mendapatkan cerminan hikmah yang luar biasa. Dengan Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing itu Rasulullah berarti menunjukkan pribadi yang anti zona aman, anti zona nyaman, anti zona aman. Beliau tidak ingin bergantung kepada orang lain. Walaupun kerja apapun itu bukan berarti mengurangi rasa gengsi Rasulullah yang notabene itu menjadi calon seorang Rasul kok kecil kerjanya itu sebagai pengembala kambing. Tidak. Jadi yang pertama dengan Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing itu justru mencerminkan hikmah bahwa pribadi Rasulullah seorang yang anti zona nyaman, anti bergantung kepada orang lain. Dan nyatanya dengan beliau bekerja sebagai pengembala kambing itu ada masukan, ada karena mendapatkan upah sehingga ada masukan yang bisa untuk membantu ekonomi pamannya Abu Thalib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata pengembala kambing itu ada cerminan hikmah memiliki harta yang berkah. Dengan usaha pengembala kambing ini mempunyai harta yang berkah dan harta yang disukai, harta yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harta hasil dari kerja kerasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, bukan menjadi anak yang malas-malasan. Ayo, anak-anak nanti setelah belajar ini harus tentunya termotivasi. Ya Rasulullah saja yang calon nabi, calon rasul, calon pemimpin dunia waktu masih kecil ternyata seorang yang bekerja keras dan mempunyai sikap kemandirian yang tinggi. Kemudian dengan mengembala kambing itu cerminan hikmah yang ketiga adalah memiliki sikap profesional. Profesional itu bekerja dengan semangat, pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Profesional, tidak asal-asalan. Makanya Rasulullah itu pernah karena ketika mengembala kambing itu berani Rasulullah mengusir binatang buas yang akan mengganggu binatang ternak yang sedang digembala oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada tiga. Yang pertama, dengan mengembala kambing itu menunjukkan pribadi Rasulullah yang anti zona nyaman, tidak kepingin bergantung dengan orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki harta yang berkah, harta yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, memiliki sikap profesional. Ia dengan mengembala kambing bisa memimpin, ya, bisa tahu, terus tambah skillnya, keterampilannya. Gitu. Tuh. Kemudian selanjutnya ada lagi contoh sikap kemandirian Rasulullah ditunjukkan ketika pada suatu hari Rasulullah itu pernah dengan para sahabatnya itu ketika dalam perjalanan itu yang seharusnya itu langsung bisa pulang tetapi mengharuskan untuk berkemah. Nah ini ketika itu para sahabatnya itu berbagi karena tahu berkemah berarti harus menyediakan makanan dan sebagainya. Rasulullah juga ikut ambil bagian. Para sahabat sudah membagi apa itu namanya, pekerjaan sendiri-sendiri. Contoh misalnya ketika mau menyembelih kambing, ada yang udah nanti saya yang menyembelih kambingnya. Nah, si nyembelih sudah ada. Terus ada lagi yang sudah, ya sudah, kalau sampean yang menyembelih kambing nanti aku yang bahasa sininya itu meleti ya itu menguliti saya nanti. Nah, Rasulullah bagaimana ketika melihat para sahabat seperti itu? Rasulullah, ya sudah, kalau ini sudah ada semua pekerjaannya sudah dibagi-bagi, berarti nanti saya yang akan mencari kayu bakar. Jangan Rasul. Para sahabat mendengar Rasulullah bilang seperti itu, serta para sahabat itu melarang. Rasulullah tidak boleh mencari kayu bakar. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah justru tidak mau. Rasulullah justru kepingin ambil bagian di dalam menyiapkan makanan. Itu Rasulullah sehingga pergi ke hutan dan mencari kayu bakar. Itu dari semua yang aku sampaikan, ya. Mulai dari bagaimana Rasulullah ketika masih dalam kandungan, ketika Rasulullah masih kanak-kanak, ketika Rasulullah masih usia muda, Rasulullah sudah menunjukkan sikap kemandirian. Rasulullah ketika mengembala kambing, Rasulullah ketika dalam perjalanan, itu semua menunjukkan kemandirian Rasulullah yang tidak kepingin bergantung kepada orang lain dan tidak kepingin merepotkan orang lain. Karena apa? Nah, perlu tahu bahwa sikap mandiri yang disyariatkan oleh agama itu adalah sikap seseorang yang mampu. Didengarkan baik-baik ini. Sikap seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kerja kerasnya sendiri. Ini anak-anak harus tahu itu. Sikap mandiri yang disyariatkan oleh agama, sikap mandiri yang disyariatkan adalah sikap seseorang, ya, sikap anak-anak yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kerja kerasnya sendiri. Jadi aja apa-apa itu mau mandi saja, mandi, nah, pakai sepatu mestinya bisa, kakaknya kok sepatu. Nah, kalau bisa anak-anak mulai sekarang harus latihan mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Itu contoh-contoh sikap mandiri yang mungkin bisa anak-anak lakukan mulai sekarang, gitu ya. Jadi ingat-ingat bahwa mandiri yang disyariatkan oleh agama itu adalah sikap seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kerja keras. Dan anak yang mandiri, orang yang punya kemandirian seperti itu, insya Allah akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan senang karena orang lain tidak merasa direpotkan. Kemudian biasanya anak yang mandiri itu senang membantu. Senang membantu. Kalau lihat temannya itu perlu bantuan, anak itu akan timbul dengan sendirinya rasa ingin membantu. Coba saja kalau anak sudah membiasakan sikap mandiri mulai sekarang, mulai kecil, nanti akan timbul rasa ingin menolong, kepingin membantu kepada orang lain. Dan anak yang mandiri itu sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Anak-anak ketika mau berangkat sekolah, udah tahu waktunya bangun tidur,
terus menyiapkan baju sendiri, pakai baju sendiri, dandan sendiri, pakai sepatu sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Kemudian anak yang mandiri itu tidak mudah menyerah dan biasanya anaknya itu sabar. Tuh, anak yang mandiri. Nah, itu yang Pak Bu bisa sampaikan materi pada sore hari ini tentang sikap kemandirian Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Rasulullah, mulai dari masih dalam kandungan, masih kanak-kanak, sudah dewasa, yang sudah menunjukkan sikap mandirinya, sikap kerja kerasnya, tidak ingin merepotkan orang lain, dan tidak pernah mengeluh. Itu adalah Rasulullah SAW. Karena memang betul usia muda seperti anak-anak adalah usia yang tidak semestinya anak-anak itu berleha-leha, tapi usia muda adalah usia yang paling tepat untuk mengasah diri kita. Mengasah apa? Produktivitasnya, sikap mandirinya, sikap kerja kerasnya, dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Pak Bu sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita sedikit menyanyi. Mungkin anak-anak sudah tahu lagu ini. Kalau yang bisa, nanti anak-anak bisa mengikuti syair yang akan Pak Bu sampaikan. Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi, tak lupa gosok gigi, pakai baju sendiri, dandanku sudah rapi. Abi, Umi, aku mohon diri, aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi, tak lupa gosok gigi, pakai baju sendiri, dandanku sudah rapi. Abi, Umi, jemput saya nanti. Ya, itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak